Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami akan mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi orang-orang yang akan mendengarkannya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di nama Tuhan kita akan mendengarkan setiap firman Tuhan. Yang pada hari ini saya akan memberikan judul yaitu menjadi berkat. Nah, apa menjadi berkat? Saya mengambil seseorang tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus. Kita buka di dalam KPR 9 ayat 15. Saya akan membacakannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sebelum Paulus dipanggil Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan Injil, kita mau lihat kehidupan Paulus sebelum itu. Nah, kita harus tahu bahwa Paulus adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki latar belakang pembunuh. Ia tidak suka jika firman Allah diberitakan. Namun, Tuhan mengubah dirinya sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus adalah seseorang yang membunuh orang-orang yang percaya. Sebelum Tuhan memanggil Rasul Paulus, Paulus selalu menganiaya orang-orang yang percaya terhadap ajaran Kristus. Nah, di dalam KPR 9 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di dalam pasal 1 dan 2 dikatakan bahwa Paulus ingin membunuh orang-orang yang ada di Damsyik, orang-orang yang percaya terhadap ajaran Yesus. Ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba Yesus datang menghampiri Paulus. Di ayat yang keempat dan yang kelima, di situ dikatakan bahwa Paulus, Paulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Yesus berkata kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang terjadi kepada Paulus ketika ia berjumpa dengan Tuhan? Yang terjadi adalah Paulus mengalami kebutaan. 3 hari di ayat 9 dikatakan 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di mana kita tahu bahwa setelah ia berjumpa dengan Tuhan, Paulus mengalami kebutaan 3 hari 3 lamanya. Bahkan ia tidak makan dan minum. Ketika Paulus mengalami hal tersebut, ia mulai menyadari kesalahannya. Ia mulai berdoa menghadap Tuhan Yesus, meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan yang ia lakukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus memanggil Ananias untuk mengurapi Paulus sehingga Paulus bisa melihat lagi. Sebelum Ananias mengurapi Paulus, Ananias bertanya kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 13, di situ Ananias berkata, "Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang orang itu betapa
kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya, mengapa Tuhan memilih Paulus menjadi alatnya? Sedangkan kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang yang membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan di situ dikatakan Tuhan dalam ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk menjadi alatnya. Mungkin pada saat itu Paulus adalah seseorang yang begitu kejam, seseorang yang membunuh anak-anak Tuhan. Namun Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang Paulus. Tuhan Yesus memanggil Paulus untuk menjadi alatnya, dan Tuhan Yesus pasti mempunyai rencana dalam setiap kehidupan Paulus. Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi alat pilihannya. Mungkin kita berpikir bahwa mengapa Tuhan memanggil Paulus, sedangkan Paulus berbuat kejahatan yang begitu jahat. Namun kita melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mempunyai kasih, Tuhan itu mempunyai pengampunan yang begitu luar biasa. Ketika Paulus bertobat, Tuhan menerima Paulus, Tuhan menerima pengampunan Paulus. Nah, ketika Paulus dipilih Tuhan, Ananias mulai mengurapi Paulus. Ananias mulai menumpangkan tangan ke atas Paulus. Di ayat 17, di situ dikatakan bahwa Ananias menumpangkan tangannya ke atas Paulus. Dan Ananias berkata, Paulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ketika Ananias menumpangkan tangan ke atas Paulus, seketika Paulus bisa melihat. Bahkan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan Paulus. Dan pada saat itulah Paulus dibaptis. Dan ia menjadi pemberitaan Injil yang luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana Paulus bisa menjadi berkat? Yang pertama yaitu teladan. Paulus menjadi teladan bagi bangsa-bangsanya. Dan yang kedua, Paulus taat. Ia taat atas perintah Tuhan. Ketika Tuhan memakai hidupnya, Paulus menerima, Paulus memberikan hidupnya sepenuhnya dalam kehidupannya, sehingga Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, setia. Paulus setia kepada Tuhan. Apapun yang Paulus alami untuk mengikuti Yesus, Paulus tetap setia. Paulus tidak berpaling. Dan yang keempat, Paulus rendah hati. Dari semua itu, semuanya Paulus penuhi. Ia mempunyai teladan, mempunyai setia, rendah hati. Itu semua yang dimiliki Paulus dalam dirinya, sehingga ia menjadi berkat bagi bangsa-bangsanya. Dan kita juga tahu bahwa banyak surat-surat Paulus yang diajarkan kepada kita.
ketika Paulus menjadi berkat bagi bangsa-bangsanya, kita juga mau belajar dari seorang Rasul Paulus. Kita berusaha untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin menjadi berkat itu tidaklah gampang, namun kita mau berusaha, kita mau berjuang, bahwa kita pasti bisa untuk menjadi berkat. Kita pasti mampu ketika kita mempunyai kemauan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, setelah Paulus memberitakan setiap firman Tuhan, menebarkan setiap ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya, apa yang Paulus alami? Di akhir hidupnya, Paulus mengalami, yaitu ia mendapatkan mahkota kehidupan. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Sampai akhir hidup Paulus, ia melayani Tuhan, ia setia kepada Tuhan, sehingga ia mengakhiri garis pertandingan yang begitu sempurna. Sehingga ia mendapatkan mahkota kehidupan, sama seperti kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita terus berjuang mengikuti setiap ajaran Tuhan, kita pasti akan mencapai garis akhir dan mendapatkan setiap mahkota yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita sama-sama belajar bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tetaplah berusaha mencapai sehingga kita boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita mencapai garis akhir dan mendapatkan setiap mahkota kehidupan. Sama seperti Paulus, kita belajar sama-sama dalam tokoh Alkitab yang bernama Paulus. Biarlah kita sama-sama jadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Firman Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, biarlah kami Tuhan yang mengikuti Engkau menjadi berkat bagi orang lain Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anakmu. Haleluya, amin.